berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kalian semua jangan ketawa. Udah ngaku aja. Yang tadi itu neneknya siapa? Gak sesuai dengan hijab. Demi Jokowi rela pakai CD dan BH doang di hadapan Barreskrim. Nenek, ingat dengan umur. Sadar bahwa kamu itu sudah lentur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini heboh ya di sosial media, yaitu relawan Jokowi atau Termul yang biasa kita kenal sampai mengacam atau mendesak Polri segera tuntaskan kasus ijazah palsu Jokowi, ya, meminta menetapkan Rismon Roysuryo Dr. Tiva menjadi tersangka, sampai mereka mengancam kalau tidak kami demo pakai BH dan celana dalam di Mabes. Dan ini benar-benar ya pernyataan yang cukup memalukan sekali. Saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi hari ini. Saya hari ini kita ingin bicara apabila sampai masalah ini tidak selesai, maka kami turun dengan BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Kami berkuasa. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat mereka ini sudah kehilangan akal sehat ya, karena kita lihat Rismon Roysuryo dan juga Dr. Tiva sampai sekarang belum ditangkap. Patut kita duga ya, kalau seandainya Jokowi presiden mungkin mereka sampai sekarang sudah ditangkap. Dan ini semakin memperlihatkan bahwa kepanikan daripada Termul atau relawan Jokowi terhadap dugaan ijazah palsu Jokowi. Apalagi KPU sudah menyerahkan salinan fotokopi ijazah Jokowi saat mendaftar menjadi presiden, dan ini membuat pendukung-pendukungnya ini semakin khawatir ya. Bisa-bisa masalah ijazah palsu ini akan selesai. Sebuah fotokopi ijazah dan ada legalisasi. Dan yang paling menarik ini hukumnya. Apa yang kami lihat ini memang sama dengan yang kami teliti. Artinya palsu. Jadi alhamdulillah ya, kita juga bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala juga, dan juga teman-teman perjuangan ya. Saya juga sampaikan tadi di atas beberapa kepada teman-teman ya. Surat yang kita berikan kepada KPU, Komisi Pemilihan Umum Pusat ya di Imam Bonjol itu kan sempat juga ditolak oleh KPU karena kita ingin mendapatkan salinan dari syarat ijazah dari Joko Widodo yang digunakan pada saat pemilu. Oh, ini soal Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau ini ya. Artinya apa? Kita sebenarnya mengirimkan kepada 8 institusi, termasuk KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, ya besok saya juga KPU di Solo, kemudian juga lembaga-lembaga lain, ya termasuk ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia dan sebagainya. Karena kan memang mereka harus menyimpan itu. Awalnya itu dijawab KPU tidak menyimpan itu. Nah kan aneh. KPU Pusat. KPU Pusat. Maka kita tanya dengan undang-undang kearsipan. Kalau dia tidak menyimpan arsip itu, bahkan dia bisa kena 10 tahun. Itu berdasarkan undang-undang kearsipan. Iya. Jadi sebuah lembaga negara itu harus menyimpan. Apalagi arsip itu adalah sudah bukan lagi arsip dinamis. Arsip dinamis itu artinya adalah arsip yang masih digunakan oleh pejabat yang ada. Ini kan sudah jadi arsip statis. Jokowi sudah tidak lagi presiden. Harusnya mudah itu dapat. Dan alhamdulillahnya KPU tadi mengundang kami, ya saya Dr. Bonatua yang kemudian melakukan surat itu, dan Michael Sinaga, ya kami datang dan kamilah mendapatkan selembar yang namanya selembar syarat dari Jokowi, yaitu sebuah fotokopi ijazah dan ada legalisasinya. Ini kopi dari kopi yang diberikan oleh Jokowi, atau Jokowi memberikan kopi, di kopi lagi? Jokowi memang memberikan kopi dan kemudian ada legalisasinya, kemudian di scan berwarna oleh KPU, dan kemudian hasil scan berwarna itulah, jadi itu persis ya, kemudian kepada kami. Dan yang paling menarik ini hukumnya. Apa yang kami lihat secara sepintas ya, meskipun saya juga belum menganalisisnya sampai dengan detik ini, tapi itu segera kami nanti segera kami uji komparasi, segera kami lakukan proses yang lain. Ini memang sama dengan yang kami teliti. Artinya palsu. Kalau ini memang benar yang digunakan, benar. Artinya menurut Mas Roy, Jokowi menggunakan ijazah palsu ketika 99,9%. Kalau buktinya adalah itu, maka itu jelas betul. Apa yang kami sudah tuliskan juga dalam buku Jokowi Sweat Paper, misalnya foto yang kemudian tidak di atas, foto yang tidak di bawah cap. Artinya foto itu pas fotonya menempel di atas cap. Kemudian itu berbeda dengan perbandingan atau komparasi ijazah yang lain, ya. Misalnya huruf A-nya itu lebih masuk, kemudian huruf A-nya istilah saya waktu itu mencontot keluar ya, atau keluar dibandingkan dengan ijazahnya Fronojiwo, Sri Murti Ningsih, atau Alam Hari Mulyono, itu mereka orang yang satu angkatan? Satu angkatan, satu kelulusan. Ya, 3 itu, ya nanti ada di insert ya, nanti saya berikan filenya. Mereka itu sama, 3 itu identik. Fronojiwo, ijazah nomor 11, 15, ya.
Hari Mulyono itu 1116, Sri Murti Ningsih itu 1117, Joko Widodo itu 1120. Ya, ini pada satu rangkaian yang sama-sama mereka itu lulus di bulan November tahun 1985. Ya. Harusnya Mas, kalau sebuah kelulusan yang sama, itu pasti harus bisa dipastikan. Cetakannya ya sama, ya kan? Cetakan hurufnya, cetakan logonya. Nah, tiga ini identik. Milik Pak Pronojiwo, ya, Sri Murti Ningsih dan almarhum Harun itu sama persis. Logonya, penempatan dengan A-nya itu masuk ke dalam, yang ini Z-nya itu persis sama persis. Jadi bisa dipastikan mereka itu keluar pada saat yang sama. Ya. Joko Widodo berbeda. Jadi artinya ini cetakan lain. Ya, makanya saya bisa katakan 99,9% ini adalah palsu. Apalagi dengan saya sudah meneliti secara langsung skripsi yang kami baca langsung, kami teliti pada tanggal 15 April tahun 2025 yang lalu. Itu Mas. Dan bukan hanya itu saja, netizen ya merespon relawan Jokowi yang bernama Andi Azwan, di mana menjadi bahan tertawaan ol-olokan dari netizen di saat membicarakan kuliah Gibran di Singapura dan universitasnya di Inggris. Dan ini menjadi bahan ol-olokan masyarakat maupun netizen di sosial media. Keluar namanya surat keterangan grade 12. Oke. Buat Gibran tuh nggak perlu. Karena belum sampai S1 ini Pak, masih yang SMA ini. Saya ngomongin enggak, gue mau disclaimer dulu yang lo katakan tadi, yang bilang bahwa itu. Enggak, disclaimer yang mana, kan gue cuma ngitung-ngitung dari cerita-cerita lo aja. Lo dengerin gue dulu, makanya gue nggak jelasinnya lo. Jadi dia itu kuliahnya itu ada di Singapura. Di MDIS. Tapi universitasnya di Inggris. Enggak. Lo kenapa? Bingung. Lo bingung. Dan mana dosen? Dosennya terbang ke Singapura. Terbang. Oh iyalah. 6 tahun di Solo. 3 tahun di Solo. Bahkan di 9. Terus tambah 2 di sini. Ah udah, kerjaan gue. Saya suruh kayak Rizwan. Memaki sambil menghujat setiap hari. Jadi kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menjawab video termul ya yang akan pakai BH dan celana dalam ke Mabes Polri. Oh malah seneng Mabes Polrinya malah seneng Bu ngeliat kan samanya. Bukankah kemarin Bareskrim aja mendukung ijazah palsu? Malah seneng, udah layanin aja sekalian. Tapi kira-kira Pak polisinya doyan nggak sama yang keriput-keriput kayak gini, udah dol. Sedangkan yang di luaran selingkuhan, simpenan masih cantik-cantik, molek-molek. 200.000 udah dapat yang masih perawan, yang masih gadis, yang masih montok. Ini yang udah peot mau pakai BH sama celana dalam. Emang nggak punya malu kok termul itu, emang nggak punya otak. PKI. Kocak segitunya mendukung ijazah palsu. Ampun dah. Kalau udah tahu ijazah palsu ngapain sih didukung gitu loh. Mempermalukan diri sendiri. Termul emang nggak punya otak. Rencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita sah-sah aja membela orang yang kita anggap baik dan benar ya, tapi kita juga harus mengedepankan etika sopan santun ya kan. Apabila mau membela orang tuh mengancam akan memakai underwear, ibaratnya tadi seperti yang ibu-ibu tuh bilang dia akan memakai BH dan CD gitu ya. Kalau menurutnya itu udah nggak patut gitu loh, itu udah terlalu keblinger namanya. Ini satu. Kedua, kalau yang demo ini bodinya masih bagus-bagus, masih mulus-mulus ya, nggak burik-burik itu nggak masalah gitu loh ya. Ini udah pada gembrot-gembrot ya kan, udah banyak siluet di mana-mana, lemak di mana-mana. Tuh mau pakai underwear di jalanan yang sama aja itu mempermalukan diri sendiri. Maksud hati membela orang tapi justru mempermalukan diri sendiri. Jadi logika dan kecerdasan otaknya dipakai ya. Sekarang kalian mau menyampaikan apa lagi para termul? Bonatua Silalahi berhasil mendapatkan fotokopi ijazah Jokowi yang ada legalisir dari Universitas Gajah Mada.
Fotokopi yang dari KPU yang didapatkan oleh Bapak Bonatua Silalahi itu sama persis dengan yang diunggah oleh Dian Sandi. Yang selama ini kalian katakan apa dasar yang menjadi bahan penelitian Roy Suryo CS, dasarnya mana data primer. Kalau fotokopinya sama dengan KPU, berarti itu adalah data primer. Data primer bukan berarti Jokowi benar sah, pernah kuliah dan pernah menjadi sarjana S1 di UGM. Tentunya apa yang diteliti oleh Bapak Roy Suryo CS fix itu 99% adalah palsu yang selama ini menjadi dasar pendaftaran. Kalau saya ini ternak, mereka apa? Hewan liar. Maksudnya si Hasan Nasbi nggak terima dikatain ternak, lalu dia ngatain balik dengan hewan liar. Hasan Nasbi, kalau gue secara pribadi bangga dikatain hewan liar daripada hewan ternak. Karena jelas berbeda ya. Hewan liar itu cari makan sendiri, berlindung sendiri. Bagaimana hewan liar itu harus bisa bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Sementara kalau hewan ternak harus dikasih makan, harus dikandangin, dikasih tempat berlindung. Ya kalau nggak mendapatkan semua itu, hewan ternak mampus. Ya jadi teman-teman tahu ya bedanya hewan ternak sama hewan liar. Ya lihat aja perbedaan antara mereka para ternak dengan kita-kita yang memang hewan liar tapi kita survive menghadapi hidup. Kita berani mengambil resiko apapun dibandingkan mereka yang mencari aman demi jabatan dan kepentingan. Pendukung Jokowi selain tidak punya ilmu juga tidak punya rasa malu. Seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu ini yang biasa kita lihat di debat-debat TikTok, politik TikTok, bagaimana dia melakukan ancaman kepada Bareskrim jika sampai Bareskrim tidak melakukan penangkapan atas Roy Suryo dan teman-temannya atas kasus ijazah palsu, maka dia akan mengerahkan teman-temannya sebanyak 500 orang untuk demo di depan Bareskrim dengan tidak memakai BH dan CD. Lihat videonya. Jadi kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan, kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam. Untuk Mabes Polri, kita marah karena Pak Jokowi tiap hari dibully. Saya sudah merencanakan ini. Kalau memang benar terjadi demo itu, saran saya buat Pak Polisi di Bareskrim, siap-siap untuk pakai kacamata hitam yang tidak terlihat, juga meminum obat anti-expired, anti kadaluarsa. Karena kita tahu dengan seusia ibu-ibu itu dengan pakai BH dan CD saja di depan Bareskrim, takut nanti akan keracunan susu kaleng. Ya, kalengnya tanda petik ya, teman. Dan apa yang dilakukan ini adalah bentuk bagaimana rasa malu dan rasa frustasi yang dilakukan oleh pendukung Jokowi. Ternyata memang mereka sedang dalam kondisi yang terpepet. Apalagi kemarin Roy Suryo mendapatkan salinan dari ijazah Jokowi yang digunakan untuk melakukan kontestasi Capres di 2019. Simak videonya. Ya, kita terima kasih Pak. Yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari karena mungkin sudah terlalu lama. Kita maklumi aja, yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kontaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Maka kita juga harus tahu legacy ini sama atau tidak di 2014 dan 2019. Itu Bapak. Dan tapi ini kemenangan besar untuk rakyat. Dari video itu kita jadi paham bahwa kenapa KPU kemarin mengeluarkan aturan 731 peraturan KPU di mana ijazah termasuk dokumen rahasia dan tidak bisa dikonsumsi publik dan tidak boleh diminta oleh publik, syarat-syarat dari ijazah yang dimiliki oleh Capres dan Cawapres. Ternyata Roy Suryo dan teman-teman ini meminta salinan ijazah ini sudah dari tanggal 3 Agustus. Dan jawaban KPU saat itu tidak diperbolehkan karena itu termasuk dokumen rahasia. Makanya mereka mengeluarkan peraturan 731 itu. Tetapi alhamdulillah berkat desakan kita bersama,
maka ternyata KPU membatalkan putusan 731 dan ketika Roy Suryo dan teman-teman meminta kembali dokumen ijazah yang digunakan Jokowi ketika mengikuti Capres 2019 akhirnya diberikan. Dan sekarang kita jadi paham teman-teman, kenapa Jokowi sekarang seperti ketakutan dan sedang cemas menghadapi sesuatu yang akan terjadi ke depan. Manuver dan langkah-langkah politiknya sangat kontroversi dan sulit sekali untuk kita tebak, termasuk blunder yang sangat luar biasa karena ketakutan dan kekalutan dia sampai dia mengundang Ba'asyir dan akhirnya dia mencium tangan dari Ba'asyir. Pencitraan dia di sini adalah ingin mendekati kubu orang-orang Islam, kubu masyarakat Islam. Dia ingin mendapatkan simpati dari mereka setelah selama 10 tahun kita lihat bagaimana permusuhan Jokowi terhadap Islam yang dikatakan garis keras, HTI, FPI, dia bersikap keras, tapi ternyata sekarang dia mencoba merangkul. Kenapa? Posisinya sudah sangat terpepet. Teman-teman, terus berjuang, jangan pernah kendor, mari kita terus suarakan demi bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Bersikukuh bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak asli. Saya berapa hari lalu Mbak ketemu Pak Jokowi di Solo. Oh pasti. Saya Pak Jokowi sampaikan dia sangat tidak terganggu dengan kasus ini karena memang ijazah dia asli. Kalau saya sih senyum aja dan biar publik menilai, apalagi kemarin KPU sudah juga memberikan bukti kepada kami ijazah yang digunakan, salinan ijazah yang digunakan itu sama dengan kami teliti, berarti udah palsu. 99,9% palsu, mau apa lagi gitu loh. Jadi kalau itu kemudian dikatakan penelitian kami tidak benar, udah ya gilanya sama kayak dengan gini-gini. yang kami teliti. Oke. Jadi mau apa dianggap lagi? katanya. Jadi kita jadi gini ya. Tapi Pak Jokowi ingin ini tidak terusik sama sekali, boro-boro kepikiran, terusik aja enggak. Saya ketemu langsung. Oke, dan empat mata bicara dengan Pak Jokowi. Soal itu relawan tuh nggak ada legal standingnya relawan atau apa soal itu. Kalau yang bicara sama saya tuh lawyernya Pak Jokowi. Tempatnya sempit, makanan gak enak. Ketawain aja lah. Banyak tikus lagi dalamnya. Terakhir ketemu Pak Jokowi itu aja nggak ngerti. Udah deh nggak usah dianggap kalau kayak ya gak orang enak, Indonesia juga apa namanya tahu semua, diketawain semua aja relawan-relawan kayak gini. Ya ngapain juga mereka masih ada. Udah nggak jadi presiden masih pakai relawan-relawan segala. Sekarang masuk pada arena hukum, yaitu masuk proses hukum. Sekarang sudah penyidikan, yang menurut kami itu adalah panggung yang sesungguhnya itu dalam proses peradilan kita menghormati semua institusi. Silakan juga kalau Roy Suryo CS merasa punya bukti-bukti silakan dihadirkan dalam proses sidang nanti, kan gitu ya. Dan kami pun juga akan memperkuat juga apa bukti-bukti yang kami punya, dan kami meyakini 1000% memang ijazah Pak Jokowi asli. Yakin bahwa buku itu memang terkait dengan pembuktian ijazah? Oh iya, jelas itu ilmiah. Bantas 700 halaman. 700 halaman coba mereka nulis 100 halaman aja belum tentu mereka itu bisa nulis. Oke, sampai sana dulu ya Mas Roy, saya tanya ke Mas Semar. Itu ilmiah dianggap ya buku itu yang bisa membuktikan soal ijazahnya Pak Jokowi. Iya, cuman saya pesan nanti kalau sudah jadi tersangka jangan lagi pakai naik kursi roda, leher agak patah-patah gitu. Itu Sylvester itu kawan kamu itu. Jadi maksud saya hadapilah dengan jantan nanti proses hukumnya, dan apapun yang dimiliki Roy Suryo silakan digelar di pengadilan. Dan bagi saya teman-teman Jokowi mania itu tidak mengancam, dia hanya coba menuntaskan persoalan yang memang sudah ada di ujung. Dan buat kita sama aja sih, sudah pada titiknya itu. Tinggal nunggu waktunya saja. Mas Roy, kalau gak enak loh Mas di penjara itu Mas. Oke, gak enak loh. Mas Roy menganggap emang Anda diancam terkait dengan kasus ini? Iya, itu bukan ancaman lah. Kalau itu biasa lah. Gantian dulu Mas Roy. Mas Roy? Oh iyalah, banyak mereka kan itu kayak Sylvester itu sebelumnya kan selalu Sylvester itu Mbak Friska itu dulu selalu bilang, oh masuk penjara pakai baju orange, mana buktinya? Ayo, itulah sekarang gitu. Jadi hati-hati dan tidak mau terjebak dengan desakan-desakan dan ancaman-ancaman dari orang-orang ini. Apalagi orang-orang ini mau melakukan aksi porno aksi. Jelas banget tuh, mereka mau melakukan aksi porno aksi, ada rekamannya tuh kemarin. Mau pakai pakaian yang dikucuri kayak jadi kalau kata Mas Roy katanya ini, kata Mas Roy dianggap ada yang menekan. Menurut saya itu bukan tekanan ya. Menurut saya wajar-wajar aja ketika sudah begitu panjang proses ini, terus ada teman-teman sebagai pendukungnya Pak Jokowi meminta ini dituntaskan. Itu kan clear ya soal itu ya. Karena positioningnya kan memang sesuai. Kita ganti dulu ya biar kedengeran gimana Mas? Iya kan positioningnya kan jelas teman-teman bahwa teman-teman adalah relawan mendukung Pak Jokowi. Ketika memang ini berproses dan dia meminta untuk dituntaskan ya sah-sah saja silakan gitu teman-teman itu. Dan bagi saya tadi saya sejak
sejak awal saya Mas Roy, sejak awal saya bilang kalau kami sendiri nggak mau desak-desak karena kami sudah tahu itu sudah sampai barangnya. Tinggal lagi sekarang bukti-bukti yang dimiliki oleh kepolisian itu kan tinggal disampaikan saja ke publik. Kata Mas Roy, polisi harus hati-hati. Ya itu kan berarti ancamannya Mas Roy kan gitu loh. Berarti kan Mas Roy yang mengancam bukan kita kan gitu. Kalau Mas Roy menganggap polisi hati-hati sekarang, apa yang dimaknai Mas Roy? Apakah memang buktinya tidak cukup? Nggak ada bukti atau sudah cukup, Mbak. Oke, saya gantian ke Mas Roy tadi ya. Sekarang Mas Roy silakan. Jadi tidak jelas, tidak firm. Kalau polisi sudah dari awal kan sudah jelas. Kalau memang ya dari awal itu TSK itu kalau mereka polisi kan canggih punya alat bukti. Ini udah jelas, apalagi kemarin udah jelas memberikan ke kami sama persis dengan yang kami teliti dan itu palsu. Jadi kan udah jelas lah. Jadi publik ini bisa menilai, masyarakat Indonesia itu pintar Mbak, gitu. Nggak akan diancam-ancam, nggak akan mau diancam-ancam apalagi dengan bahasa kasar.